Perawat A bersiap memberikan obat menurunkan tensi kepada pasien yang bernama Tuan Selamat, tetapi diketahui oleh perawat B. Perawat B tersebut menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas ya lagi-lagi tentang kompetensi teknis yang nantinya sesuai dengan kisi-kisi dari Menpan RB teman-teman ya. Nah, ini khusus untuk D3 keperawatan ya, yaitu adalah pasien safety teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru tahu channel ini dan baru singgah, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru khususnya P3K perawat di tahun 2023 ini. Nah, tidak berlama-lama, langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah kasus anak AZ di Rumah Sakit S Padang ya, umur 3 tahun pada tanggal 14 Februari 2012. Pasien dirawat di ruangan melati Rumah Sakit S Padang dengan diagnosa demam kejang. Kemudian sesuai order dokter infus, pasien harus diganti dengan ditrip obat penitoin. Namun perawat yang tidak mengikuti operan jaga langsung mengganti infus pasien tanpa melihat bahwa terapi pasien tersebut infusnya harus ditrip obat penitoin. Nah, kemudian beberapa menit kemudian pasien mengalami kejang-kejang. Untung keluarga pasien cepat melaporkan kejadian ini sehingga tidak menjadi tambah parah dan infusnya langsung diganti dan ditambah penitoin. Kemudian terkait dengan hal ini perawat tidak mengaplikasikan konsep pasien safety dengan benar, terbukti dengan A. Melakukan semuanya sesuai prosedur, B. Melanjutkan tugas yang telah diaporkan oleh perawat sebelumnya, C. Tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang menyebabkan ancaman keselamatan pasien. Kemudian D. Memberikan tindakan sesuai dengan kondisi pasien. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C ya, yaitu adalah tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang menyebabkan ancaman keselamatan pasien, teman-teman ya. Nah, coba kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, jadi di sini seorang anak ya, anak AZ ya, di rumah sakit Padang ya, umur 3 tahun pada tanggal 14 Februari dirawat di ruang melati Rumah Sakit S ya, Padang dengan diagnosa demam kejang. Sesuai dengan order dokter, infus pasien harus diganti dengan ditrip obat penitoin. Nah, ini ya. Seharusnya diganti ditrip obat penitoin ya. Nah, namun perawat yang tidak mengikuti operan jaga langsung mengganti infus pasien tanpa melihat bahwa terapi pasien tersebut infusnya harus ditrip obat penitoin ya. Nah, kemudian beberapa menit kemudian pasien mengalami kejang-kejang. Untung keluarga pasien cepat melaporkan kejadian ini sehingga tidak menjadi tambah parah dan infusnya langsung diganti dan ditambah penitoin. Nah, jadi di sini teman-teman ya, untuk terkait dengan hal ini ya, perawat tidak mengaplikasikan konsep pasien safety dengan benar, terbukti C ya, tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang menyebabkan ancaman keselamatan pasien ya. Karena dari advice dokternya sudah apa teman-teman, yaitu adalah mengganti infus ya dengan ditrip obat penitoin ya. Ini untuk anti kejang ya. Nah, ternyata perawat yang tidak operan ya itu langsung mengganti. Nah, akhirnya kejang. Nah, ya. Nah, ini tuh otomatis apa teman-teman untuk pasien safety-nya, yaitu adalah KTD ya. Karena kejadian yang tidak diharapkan namun beresiko cedera. Nah, cederanya apa teman-teman? Yaitu adalah dia kejang-kejang ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita juga ada penjelasannya teman-teman ya. Biar teman-teman juga paham ya semuanya tentang apa itu KPC, kemudian KNC, KTC, KTD ya, kemudian kejadian sentinel ya. Nah, jadi di sini untuk yang pertama ya, sambil kita jelaskan ya, biar teman-teman juga paham. Oke, nomor satu yaitu adalah kondisi potensial cedera ya, atau KPC teman-teman ya. Nah, atau disingkat dengan reportable circumstance adalah kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi
insiden teman-teman ya. Nah, jadi contohnya kerusakan ventilator, kemudian obat tanpa label, waktu expired ya. Kemudian apa teman-teman? Kayak kabel yang itu ya, yang tidak rapi, nah itu juga bisa menimbulkan kondisial KPC ya, potensial cedera teman-teman ya. Nah, intinya kondisi yang sangat berpotensi ya. Nah, jadi teman-teman biar hafal ya, sangat berpotensi tapi belum terjadi insiden ya. Kemudian KNC yaitu adalah kejadian nyaris cedera atau near miss ya, adalah terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Nah, jadi nyaris ya, hampir ya. Nah, contohnya saat perawat akan memberikan obat, baru diketahui kalau obat yang diambil ternyata salah. Nah, diketahui saat double check. Nah, ini berarti masih belum terjadi insiden ya, intinya ya. Jadi nyaris cedera ya. Kemudian tiga, kejadian tidak cedera, yaitu adalah insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak menimbulkan cedera. Contoh, perawat sudah memberikan obat kepada pasien dan pasien sudah meminumnya, ternyata baru diketahui bahwa obat yang diberikan kontraindikasi, akan tetapi tidak muncul tanda-tanda efek samping obat yang merugikan. Nah, ini sudah terpapar ya, tetapi tidak timbul cedera. Nah, kemudian yang keempat, yaitu adalah kejadian tidak diharapkan atau KTD teman-teman ya, yaitu adalah adverse event, adalah insiden yang menyebabkan cedera pada pasien. Contoh, perawat sudah memberikan obat kepada pasien dan pasien sudah meminumnya, ternyata baru diketahui bahwa obat yang diberikan kontraindikasi dan muncul efek samping yang merugikan, alergi, muntah, keracunan dan lain-lain ya. Jadi ini tadi ya untuk soal yang pertama yaitu adalah KTD teman-teman ya, sudah terpapar pasien dan sudah menyebabkan cedera ya. Artinya menyebabkan cedera pada kasus tersebut yaitu adalah sudah kejang ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Coba kita lihat di soalnya yang tadi. Nah, ini ya. Jadi kejadian ini sehingga tidak menjadi tambah parah. Nah, ini beberapa kemudian pasien mengalami kejang-kejang ya. Jadi sudah terpapar ya otomatis ya. Dan terjadi insiden ya yang menimbulkan cedera. Nah, ini mengalami kejang-kejang ya, merugikan. Nah, oke ya. Kemudian untuk kelima yaitu adalah kejadian sentinel. Nah, ini yang paling parah ya, adalah suatu kejadian tidak diharapkan atau KTD yang mengakibatkan kematian ya, cedera permanen atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan baik fisik maupun psikis yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien. Nah, contohnya yaitu adalah tindakan invasif atau pembedahan pada pasien yang salah ya. Nah, kemudian tindakan invasif atau pembedahan pada bagian tubuh yang keliru ya. Nah, ketika mau dioperasi seumpamanya kaki kanan, ternyata kaki kiri yang dioperasi. Nah, ini termasuk kejadian sentinel. Kemudian ketinggalan instrumen atau alat atau benda-benda lain di dalam tubuh pasien sesudah tindakan pembedahan. Nah, itu juga termasuk kepada kejadian sentinel. Nah, kemudian bunuh diri pada pasien rawat inap ini juga termasuk sentinel, teman-teman ya. Jadi ini tolong dihafalkan teman-teman ya. Ini pasti nanti masuk ya. Soalnya sesuai kisi-kisi yaitu adalah pasien safety, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. Nah, jadi ini yang kedua ya, standar keselamatan pasien yang telah dilanggar pada kasus tersebut ya. Jadi ini soalnya sama teman-teman ya. Jadi ini kasus anak AZ ya di Rumah Sakit S Padang umur 3 tahun pada tanggal 14 Februari 2012 pasien dirawat di ruang melati Rumah Sakit S ya dengan diagnosa demam kejang sesuai order dokter infus ya. Pasien harus diganti dengan obat penitoin, namun perawat yang tidak mengikuti operan juga langsung mengganti infus pasien tanpa melihat bahwa terapi pasien tersebut infusnya harus didrip obat penitoin. Nah, kemudian beberapa menit kemudian pasien mengalami kejang-kejang. Nah, untuk keluarga pasien cepat melaporkan ya. Untung ya, maksudnya untung keluarga pasien cepat melaporkan kejadian ini sehingga tidak menjadi tambah parah dan infusnya langsung diganti dan ditambah penitoin. Nah, terkait dengan hal ini perawat tidak mengaplikasikan konsep pasien safety dengan benar terbukti. Nah, jadi untuk standar keselamatan ya, pertanyaannya yang telah dilanggar pada kasus tersebut adalah
A. Hak pasien, B. Mendidik pasien dan keluarga, C. Mendidik staf tentang keselamatan pasien, D. Keselamatan pasien dan asuhan berkesinambungan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah D ya, yaitu adalah keselamatan pasien dan asuhan berkesinambungan ya. Nah, yang dilanggar teman-teman ya, pertanyaannya di sini ya, yaitu adalah tentang standar keselamatan pasien yang telah dilanggar pada kasus tersebut adalah keselamatan pasien ya dan asuhan berkesinambungan. Nah, berarti asuhan keperawatan yang terus menerus ya. Nah, jadi di sini terjadi demam kejang ya karena perawat ya seharusnya sesuai order ya dari dari dokter, yaitu adalah infus pasien diganti dengan drip obat phenytoin. Namun dari perawat tidak mengindahkan ya karena tidak ikut operan ya, tidak mengikuti operan jaga. Nah, langsung ganti infus pasien biasa tanpa di drip. Nah, akhirnya dia mengalami kejang-kejang. Nah, berarti keselamatan pasien dan asuhan berkesinambungan teman-teman ya. Kalau hak pasien ini tidak ya, mendidik pasien dan keluarga juga tidak, mendidik staf tentang keselamatan pasien ini juga bisa, tapi kurang tepat ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3, seorang ibu mau melahirkan, tetapi dengan diagnosa bahwa jalan lahir tertutup plasenta. Maka dokter mengambil keputusan untuk dilakukan SC ya, seksio sesar ya. Dan dokter tersebut mengatakan bahwa dilakukan spinal anestesi. Namun, apa yang terjadi pasien tersebut justru kesadarannya menghilang, bahkan di layar monitor menunjukkan garis lurus yang artinya pasien telah meninggal. Kata kerabat pasien tersebut, walaupun sudah dinyatakan meninggal dengan segala upaya dan dari para petugas paramedis melakukan pertolongan memacu jantung dan infus, setelah 10 menit ternyata pasien sadar kembali. Kemudian dokter melanjutkan melakukan operasi ya. Kemudian padahal pasien baru saja bangun dari masa kritisnya. Tetapi setelah itu pasien tidak sadar lagi, bahkan pasca operasi pasien bahkan sempat dirawat di ICU dan ICCU dan bayinya dirujuk ke rumah sakit lain. Karena di rumah sakit tersebut tidak tersedia alat untuk memberikan tindakan. Tetapi bayinya juga tidak tertolong lagi. Menurut keterangan bahwa sebenarnya bayi sejak dalam kandungan mengalami adanya kelainan. Dengan kasus tersebut di atas, keluarga pasien menganggap telah terjadi malpraktek. Konsep manajemen pasien safety yang tidak dilaksanakan pada kasus tersebut adalah A. Kelainan petugas dalam menyelamatkan nyawa bayi tersebut. B. Adanya komunikasi yang tidak baik antar pihak rumah sakit dengan keluarga pasien. C. Pelanggaran hak pasien. Kemudian D. Tidak mendidik pasien dan keluarga pasien. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B ya, yaitu adalah adanya komunikasi yang tidak baik antar pihak rumah sakit dengan keluarga pasien ya. Nah, kenapa kok ini teman-teman ya? Nah, jadi di sini ada seorang ibu ya melahirkan, tetapi dengan diagnosa bahwa jalan lahir tertutup plasenta. Nah, maka dokter mengambil keputusan untuk dilakukan SC ya. Nah, dan dokter tersebut mengatakan bahwa dilakukan spinal anestesi ya. Namun apa yang terjadi, pasien tersebut justru kesadarannya menghilang, bahkan di layar monitor menunjukkan garis yang lurus, artinya pasien telah meninggal ya. Kata kerabat pasien tersebut ya, walaupun sudah dinyatakan meninggal dengan segala upaya dan dari para petugas paramedis melakukan pertolongan memacu jantung dan infus, setelah 10 menit ternyata pasien sadar kembali. Kemudian dokter melanjutkan melakukan operasi padahal pasien baru saja bangun dari masa kritisnya. Nah, tetapi setelah itu pasien tidak sadar lagi, bahkan pasca operasi pasien bahkan sempat dirawat di ICU dan ICCU dan bayinya dirujuk ke rumah sakit lain. Nah, karena di rumah sakit tersebut tidak tersedia alat untuk memberikan tindakan, tetapi bayinya juga tidak tertolong lagi. Nah, menurut keterangan bahwa sebenarnya bayi sejak dalam kandungan mengalami adanya kelainan. Dengan kasus tersebut di atas, keluarga pasien menganggap telah terjadi malpraktek. Nah,
Jadi konsep manajemen pasien safety yang tidak dilaksanakan pada kasus tersebut adalah, nah jadi ketika di sini teman-teman ya, ketika dilakukan SC seharusnya dokter adalah melakukan USG dulu teman-teman ya. Nah, jadi apakah ada kelainan atau tidak ya? Karena di sini ternyata memang eh, sebelumnya ya bayinya ada kelainan teman-teman ya. Sebenarnya bayi sejak dalam kandungan mengalami adanya kelainan ya. Nah, dari dokter juga tidak menjelaskan ya di sini ya untuk di konteks soalnya. Jadi seharusnya dilakukan USG dulu ya, kemudian yang lain sebagainya ya. Nah, kemudian setelah pada dilakukan SC ya, seksio sesar. Nah, seharusnya ketika pada pasien ya dinyatakan menunjukkan garis lurus yang artinya pasien telah meninggal dan butuh pertolongan ya, kemudian dilakukan dengan segala upaya, akhirnya tertolong lagi. Nah, ini keluarga dari dokter ya tidak menjelaskan ya dan terus melakukan operasi lagi ya. Padahal pasien baru saja bangun dari masa kritisnya teman-teman ya. Dan seharusnya makanya kita ambil dari sini yaitu adalah harusnya ada komunikasi ya antara pihak rumah sakit dengan keluarga pasien teman-teman ya. Jadi nantinya biar tidak ada timbul ya anggapan pasien terjadi malpraktek. Nah, seharusnya dari awal seharusnya pakai USG dulu ya, pemeriksaan yang lain yang menunjang pada akan dilakukan pada pasien tersebut ya. Nah, kemudian harus ada penjelasan dulu ya. Nah, ketika kalau sudah ada hasilnya seperti itu, eh, penjelasan yang dilakukan dokter kepada pasien agar nantinya kalau terjadi apa-apa tidak disalahkan di rumah sakit ya, tidak menyalahkan rumah sakit ya. Nah, makanya ini ya, keluarga pasien menganggap terjadi malpraktek ya, karena dari awal tidak dijelaskan ya, seperti ini, seperti itu teman-teman ya. Oke, nomor 4, seorang perempuan yang mengalami perdarahan dilakukan tindakan kuret tanpa dilakukan pemeriksaan USG terlebih dahulu. Setelah dilakukan kuret, perempuan tersebut masih mengalami perdarahan sedikit-sedikit. 2 minggu setelah dilakukan kuret, perempuan tersebut dilakukan USG di rumah sakit yang lain dan dinyatakan hamil. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan pada A. Kesalahan prosedur yang menyebabkan perbedaan diagnosis antara dua rumah sakit. B. Kesalahan diagnosa oleh dokter. C. Kelalaian perawat dalam melakukan tindakan. D. Kurang pengetahuan oleh petugas medis. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah B ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, yaitu adalah kesalahan diagnosa oleh dokter ya. Jadi ini ada kasus ya, seorang perempuan yang mengalami perdarahan dilakukan tindakan kuret tanpa dilakukan pemeriksaan USG terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi ini langsung langsung dikuret aja ya, tanpa di USG dulu ya. Nah, setelah dilakukan kuret, perempuan tersebut masih mengalami perdarahan sedikit-sedikit. Nah, kemudian 2 minggu setelah dilakukan kuret, ternyata perempuan tersebut dilakukan USG di rumah sakit yang lain, ternyata dinyatakan hamil. Nah, berarti kesalahan diagnosa oleh dokter ya, karena tidak dilakukan USG terlebih dahulu, teman-teman. Ya, oke, lanjut ke soal berikutnya. Perawat A bersiap memberikan obat menurunkan tensi kepada pasien yang bernama Tuan Selamat, tetapi diketahui oleh perawat B. Perawat B tersebut menanyakan obat apa yang diberikan. Dijawab oleh perawat A, obat untuk menurunkan tensi. Kemudian perawat B menyampaikan obat tersebut diberikan kepada Tuan Selamat Raharjo. Kejadian salah obat tidak mengenai pasien. Nah, pada kasus tersebut yang harus dilakukan oleh perawat agar tidak terjadi kesalahan pemberian obat adalah A. Langsung memberikan obat tersebut kepada pasien. B. Mengidentifikasi pasien dengan benar. C. Pura-pura tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien. D. Tidak menghiraukan pernyataan dari perawat B. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman?
Jawabannya adalah B ya, yaitu adalah mengidentifikasi pasien dengan benar dulu ya. Jadi untuk soal nomor 5 ini berarti termasuk apa teman-teman? KNC ya. Kejadian nyaris cedera ya. Nah, jadi di sini perawat A ya bersiap memberikan obat menurunkan tensi kepada pasien bernama Tuan Selamat ya. Nah, tetapi diketahui oleh perawat B ya. Nah, diketahui oleh perawat B. Perawat B tersebut menanyakan obat apa yang akan diberikan, dijawab oleh perawat A, obat untuk menurunkan tensi, ya, sudah benar. Dan perawat B menyampaikan obat tersebut diberikan kepada Tuan Selamat Raharjo. Nah, sudah benar, ini juga. Kemudian kejadian salah obat tidak mengenai pasien. Nah, masih diperingatkan oleh temannya, berarti obat tidak sampai mengenai pasien ya, berarti tidak sampai cedera ya. Nah, pada kasus tersebut yang harus dilakukan oleh perawat A yaitu adalah agar tidak terjadi kesalahan pemberian obat, mengidentifikasi pasien dengan benar ya. Ini termasuk dari KNC ya, kondisi kejadian nyaris cedera teman-teman ya. Belum sampai ke pasien atau terpapar ke pasien ya. Nah, kalau untuk A langsung memberikan obat tersebut kepada pasien ini jelas salah ya. Kemudian pura-pura tidak terjadi kesalahan, identifikasi pasien juga tidak menghiraukan pernyataan dari perawat B nanti malah jadi KTD ya. Kalau ada respon fisiologis ya seperti kejang atau seperti apa untuk kejadiannya teman-teman ya. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien mendapatkan obat antalgin yang sebenarnya pasien mengetahui riwayatnya alergi obat tersebut. Namun saat pasien memberitahukan perawat bahwa ia alergi terhadap antalgin. Nah, kemudian perawat seperti menganggap sepele dengan berkata, "Ya Pak, nanti dengan dokternya." Nah, hasilnya adalah pasien pulang mendapatkan obat paten antalgin karena dokter tidak mengetahui informasi tersebut dan pasien juga tidak tahu bahwa obat paten tersebut terkandung antalgin. Hanya karena keberuntungan obat tersebut tidak sampai terminum karena keluarga pasien ada yang mengetahuinya. Pada kasus tersebut, perawat telah melanggar konsep manajemen patient safety tentang A. Asesmen resiko, identifikasi dan pengelolaan risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, serta menerapkan solusi untuk mencegah, mengurangi, serta minimalkan risiko. Kemudian B. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Kemudian C. Mendidik pasien dan keluarga. Dengan pendidikan tersebut diharapkan pasien dan keluarga dapat memberikan informasi yang benar dan jelas. Kemudian D. Hak pasien standar. Pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan, termasuk kemungkinan terjadinya kejadian tidak diharapkan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah, ini bukan B teman-teman ya, yaitu adalah A ya. Jadi asesmen resiko ya, identifikasi dan pengelolaan resiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, serta menerapkan solusi untuk mencegah, mengurangi, serta meminimalkan risiko teman-teman ya. Jadi di sini untuk di konteks soalnya teman-teman ya, jadi ini seorang pasien mendapatkan obat antalgin. Nah, yang sebenarnya pasien mengetahui riwayat alergi obat tersebut ya, berarti dia punya riwayat alergi teman-teman ya. Nah, namun saat memberitahu perawat bahwa ia alergi terhadap antalgin, perawat seperti menganggap sepele dengan berkata, "Iya Pak, nanti dengan dokternya." Nah, ini ya. Ini yang jadi sumber masalah teman-teman ya. Jadi perawat ini menganggap sepele. Hasilnya adalah pasien pulang mendapatkan obat paten antalgin karena dokter tidak mengetahui informasi tersebut dan pasien juga tidak tahu bahwa obat paten tersebut terkandung antalgin. Nah, jadi seharusnya perawat harus memberitahukan kepada dokter ya bahwasanya pasien ini adalah alergi antalgin.
Nah, kemudian hanya karena keberuntungan obat tersebut tidak sampai terminum karena keluarga pasien ada yang mengetahuinya. Nah, jadi perawat tersebut tidak mengidentifikasi dan pengelolaan risiko terhadap pasien ya. Kemudian pelaporan juga ya, karena sudah tahu diberitahu oleh pasien bahwasanya dia alergi antalgin, tapi dia tidak melaporkan kepada dokternya ya. Kemudian tidak menganalisis insiden ya, nanti timbulnya seperti apa ketika ada antalgin ya, padahal dia terjadi apa teman-teman, alergi ya, riwayat alergi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi dia tidak menerapkan pasien safety tentang asesmen resiko ya, identifikasi, pelaporan ya, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, serta menerapkan solusi untuk mencegah, mengurangi, serta meminimalkan resiko teman-teman ya. Kalau B, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, tidak ya. Kemudian C juga tidak ya. Ini mendidik pasien dan keluarga. Dengan pendidikan tersebut diharapkan pasien dan keluarga dapat memberikan informasi yang benar dan jelas. Nah, sudah teman-teman ya, sudah memberikan pengertian ya, sudah memberikan penjelasan bahwasanya dia alergi antalgin, tapi dari perawat tidak mengindahkan ya. Kemudian hak pasien standar, pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya kejadian tidak diharapkan. Ini bisa ya, tapi di sini lebih fokus kepada kesalahan perawat yang tidak mengindahkan pernyataan dari pasien bahwasanya dia alergi antalgin teman-teman ya. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nyonya B usia 25 tahun post section sexar ya atau SC mendapatkan transfusi darah manajemen safety yang dilakukan perawat yaitu A. Pastikan identifikasi pasien, sebut nama dan cocokkan dengan etiket. B. Beri pengamanan pada tempat tidur klien. C. Menggunakan jarum ukuran paling kecil. D. Pastikan tepat lokasi prosedur pembedahan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A ya, yaitu adalah pastikan identifikasi pasien, sebut nama dan cocokkan dengan etiket ya. Nah, jadi di sini Nyonya B ya, usia 25 tahun pos SC ya, mendapatkan transfusi ya, transfusi darah. Nah, otomatis harus sebelum memberikan transfusi darah, manajemen safety-nya mengidentifikasi pasien, sebut nama, dan cocokkan dengan etiket. Nah, benar apa tidak ini ya, dengan Nyonya B ya. Kemudian beri pengamanan pada tempat tidur klien, ini tidak ya, tidak nyambung ya malahan ya, karena di sini memberikan transfusi darah. Nah, kemudian menggunakan jarum ukuran paling kecil juga tidak. Pastikan tepat lokasi prosedur pembedahan. Ini tidak ada pembedahan ya, karena sudah post seksio sesar teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Saudara P usia 18 tahun setelah dilakukan skin test ternyata alergi penisilin ya, maksudnya ini bukan penisilan. Manajemen safety yang dilakukan perawat, A. Tidak memberikan obat antibiotik apapun. Kemudian B. Memberikan gelang merah untuk alergi. C. Mencuci tangan untuk mengurangi inos. Kemudian D. Melibatkan keluarga dalam pemberian pengobatan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B ya, yaitu adalah memberikan gelang untuk alergi ya. Nah, jadi di sini saudara P usia 18 tahun setelah dilakukan skin test ternyata alergi penisilin. Nah, otomatis tindakan perawat apa teman-teman? Yaitu adalah memberikan gelang merah untuk alergi ya, memberikan tanda bahwasanya dia alergi ya. Nah, kalau untuk poin A tidak memberikan obat antibiotik apapun. Nah, ini kan nanti ranahnya kolaborasi ya dengan dokter. Kemudian mencuci tangan untuk mengurangi infeksi nosokomial, tidak ya. Ini tidak ada hubungannya dengan mencuci tangan ya. Kemudian D melibatkan keluarga dalam pemberian pengobatan, ini malah salah ya. Oke, jelas ya.
Lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini tindakan yang benar mengenai tepat prosedur, tepat lokasi, dan tepat pasien. A. Menjelaskan hasil USG pada keluarga pasien. B. Mendekatkan nurse call di tempat tidur pasien. C. Memberikan tanda yang akan dilakukan tindakan. D. Mencuci tangan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah C ya, yaitu adalah memberikan tanda yang akan dilakukan tindakan ya. Nah, jadi di bawah ini tindakan yang benar mengenai tepat prosedur, tepat lokasi, dan tepat pasien ya. Nah, jadi ini dikategorikan kepada pembedahan ya, teman-teman ya. Nah, jadi ketika sebelum melakukan pembedahan, otomatis dari dokter harus tepat prosedur ya. Prosedurnya seperti apa ya? Nah, prosedur pembedahan ya. Jadi harus dijelaskan dahulu ya. Kemudian tepat lokasi. Nah, lokasinya di mana ya? Diberi tanda. Diberi tanda dahulu ya. Bisa pakai spidol ya. Nah, kemudian tepat pasien ya. Kemudian mengidentifikasi pasien. Nah, pasien dengan tuan A ya. Alamat, tanggal lahir, ya, disesuaikan dengan etiket. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perawat S mendapatkan laporan bahwa pasien A masih mengeluh nyeri perut dan sudah meminum analgesik yang diberikan, tapi nyeri tidak kunjung hilang sehingga pasien tidak bisa tidur. Kemudian perawat S konsul ke dokter via telepon. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yang efektif? Kecuali A. Advis dokter ditulis lengkap baik secara lisan maupun tulisan ya. Kemudian B. Mengulang kembali advis dokter. C. Perawat memberikan obat dan menutup telepon. Kemudian D. Dokumentasi hari, jam telepon, dan advis dalam rekam medis ya, maksudnya ini ya. Oke, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik ya, teman-teman untuk berpikir. Oke, jawabannya adalah C ya. Kecuali ya, perawat memberikan obat dan menutup telepon ya. Nah, jadi di sini di konteks soalnya, perawat S mendapatkan laporan bahwa pasien A masih mengeluh nyeri perut dan sudah meminum analgesik. Nah, yang diberikan tapi nyeri tidak kunjung hilang. Sehingga pasien tidak bisa tidur, kemudian perawat S konsul ke dokter via telepon. Nah, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yang efektif ya? Nah, jadi di sini advis dokter ditulis lengkap baik secara lisan maupun tulisan ya. Sudah benar. Mengulang kembali advis dokter. Nah, ini juga benar ya. Kemudian dokumentasi hari, jam telepon, dan advis dalam rekam medis ya. Nah, jelas ya teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah C ya. Nah, terima kasih teman-teman sudah selesai ya. Tetap semangat, lelah boleh, nyerah jangan ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ditunggu soal-soal selanjutnya ya. Tetap stay di channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.